Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Apakah anak-anak sudah siap? Bagi yang sudah siap, silahkan duduk dengan tenang dan silahkan perhatikan ibu ya. Dan yang belum siap, silahkan anak-anak siap-siap terlebih dahulu. Nah, kemarin anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian tema 1. Berarti hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema yang kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, hari ini hari Selasa 10 Agustus 2021. Untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita menggemakan jargon Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, anak-anak sudah semangat? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya, memahami tangga nada. Nah, yang terakhir, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama, menjelaskan organ pernafasan pada burung. Yang kedua, menjelaskan 5 macam usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Yang ketiga, membedakan tangga nada pentatonis dan diatonis. Dan yang keempat, menjelaskan 3 contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan organ pernapasan burung. Selanjutnya, melalui kegiatan belajar, siswa dapat menjelaskan 5 macam usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat membedakan tangga nada pentatonik dan diatonis. Yang terakhir, melalui kegiatan belajar, siswa dapat menjelaskan 3 contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk melihat atau mencermati sistem pernafasan aves atau burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang.
Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, ini gambarnya. Tadi di sini sudah dijelaskan. Burung itu bernafas dengan paru-paru. Nah, tetapi ada tapinya. Ketika dia terbang, dia tidak menghirup udara melalui lubang hidung, tetapi menggunakan udara yang berada di kantong udara. Nah, burung itu memiliki kantong udara, nih, kantong udara atau anterior. Fungsinya ketika burung terbang, dia bernafas menggunakan udara yang sudah dicadangkan di kantong udara. Nah, kalau dia sedang tidak terbang, dia menghirup udara banyak-banyak. Nah, yaitu melalui mana? Nah, ini. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas nih. Lubang hidung, pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nah, ini trakeanya. Dari lubang hidung masuk ke trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, udaranya dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ke paru-paru dan ada juga yang masuk ke kantong udara untuk digunakan saat burung terbang supaya bisa bernafas. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, sampai sini paham? Lanjut. Nah, usaha ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani, yang memproduksi bahan pangan, ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan dan seterusnya. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua, adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, kita akan belajar usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Itu ada apa saja? Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut. Ada 4. Usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Nah, apakah artinya dari masing-masing usaha tersebut? Untuk usaha pertanian, seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha petani yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Nah, untuk industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, mebel meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Selanjutnya, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya, usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, penjaga keliling,
pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Nah, yang terakhir adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, ini merupakan contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, bagaimana usaha ekonomi yang dikelola berkelompok? Nah, ini dia. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya, usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Nah, apakah pengertian atau maksud dari masing-masing usaha ekonomi tersebut? Mari kita pelajari. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya, pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap orang firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Selanjutnya, persekutuan. Komanditer atau Komanditer Vennootschap atau CV. CV didirikan oleh beberapa orang. Anggota CV ada yang menjadi anggota aktif, yaitu yang menanamkan modal sekaligus, menjalankan kegiatan usaha, dan anggota pasif, yaitu yang hanya menanamkan modal. Selanjutnya PT. PT adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan, dan saham diperjualbelikan kepada orang lain. Pemilik saham yang merupakan pemilik PT bertanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya, tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Penyertaan modal dilakukan dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh pemilik saham tergantung banyaknya saham yang dimiliki. Jika PT mempunyai utang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan atas utang PT. Nah, selanjutnya koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh sekelompok orang. Modal koperasi berasal dari simpanan, pokok, dan simpanan wajib para anggotanya. Simpanan pokok dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Selain itu, modal juga berasal dari pinjaman, baik dari anggota maupun dari bank. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tangga nada. Tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Nah, di sini ada tangga nada diatonis dan pentatonis. Apakah perbedaannya? Nah, tangga nada diatonis terdiri dari 7 buah nada yang berjarak 1,5 nada. Tangga nada ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada mayor berkesan bahagia dan bersemangat. Tangga nada minor terkesan sedih dan kurang bersemangat. Lalu untuk tangga nada pentatonis,
Tangga nada pentatonis hanya terdiri dari 5 nada pokok, di mana penta itu artinya 5, ton itu nada. Berarti 5 nada pokok. Nada-nada dalam tangga dalam pentatonis tidak dilihat berdasarkan jarak nada, tetapi berdasarkan urutannya dalam tangga nada. Lebih mudahnya dalam memahami perbedaan slendro dan pelok adalah slendro terdiri dari tangga nada pentatonik menggunakan nada do, re, mi, fa, sol, la, do, memberikan kesan gembira dan lincah. Sedangkan pelok terdiri dari tangga nada pentatonik menggunakan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, memberikan kesan tenang dan luhur. Nah, selanjutnya kita akan belajar kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Kewajiban setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan perannya. Di sini Ibu memiliki contoh kewajiban sebagai siswa. Di sini kewajiban sebagai siswa antara lain memahami peraturan sekolah, rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati teman dan guru, melaksanakan tugas piket. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai anak. Yang pertama, menyayangi kakak dan adik. 2, patuh pada orang tua. 3, membantu pekerjaan di rumah. 4, menjaga kebersihan rumah. Nah, hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki manusia setelah melakukan kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara lahir, yaitu hak hidup, hak tumbuh, dan berkembang. Tanggung jawab adalah kesadaran diri sendiri dan akan kewajiban, siap menanggung akibat yang ditimbulkan. Tanggung jawab juga berasal dari dalam hati dan kemauan diri. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu memiliki tugas. Silakan tugasnya dituliskan di buku PS tematik. Nah, lalu dikerjakan. Setelah itu, silakan difotokan dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Tugas diberikan waktu sampai pukul 10 malam. Jika anak-anak tidak bisa mengirimkan sampai 10 malam, silahkan konfirmasi kepada guru kelas masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih untuk pagi hari ini kita sudah belajar bersama. Kita tutup pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami sudah belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami terapkan. Tuhan, sertailah kami pada saat kami mengerjakan tugas. Semoga kami dapat mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudera, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan selalu. Bye-bye.